wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Katanya saya kayak ZMZ. Yang terhormat Ibu dan tercinta Ibu Haji Abdul Hakim Mahfud, yang terhormat pengurus dan majelis taklim dan ibu sekalian, anak-anakku. Syukur alhamdulillah pada pagi ini semuanya pada dandan, pada menor. Nah, lihat di depan tuh. Oh, ya. Saya jarang-jarang melihat ibu-ibu ya dandan. Kalau pengajian kan biasanya tuh, sekarang mah masya Allah ya. Ini itu juga banyak ya. Apalagi anak-anak kita nih yang tampil tadi dandan pasti. Dan ini dari jam berapa itu? Habis subuh ya. Nah ini luar biasa. Jadi tadi yang kita lihat saksikan adalah siswa-siswi Madrasah Al Hidayah MDT, baru setahun Bu. Udah setahun belum Lis? Setahun ya. Sekarang sedang penerimaan murid baru. Ibu-ibu yang punya cucu, yang masih punya anak kecil, masukin madrasah ya. Minimal dia tampil berani di hadapan umum. Nanti mungkin Ibu Lis madrasah membuat, kalau ada anggarannya nanti bisa bikin panggung gembira sendiri. Insya Allah nanti tahap 2 akan kita bangun ya. Ini cita-cita kita dari pengurus yayasan akan membangun madrasah tahap 2. Nanti ada 2 lantai, ini saya mengajal aja ya, 2 lantai. Yang di atas ada beberapa kelas, ada 4 atau 5 kelas, ada kantornya. Di bawahnya nanti aula. Ibu-ibu kalau mau nikahin anaknya nggak usah jauh-jauh, di situ aja pakai. Ada aulanya. Kemudian kalau ingin nyunatin, ngapain di rumah capek kan? Nyawa di gedung mahal, itu murah. Nah itu cita-cita kami agar masyarakat kita itu bisa ada tempat. Kita nggak punya tempat Bu, masalahnya kan nggak mungkin di masjid ada resepsi. Dulu gua pernah, tapi kotor kan? Boleh sebenarnya, tapi sebaiknya masjid hanya untuk akadnya, nanti pestanya. Kan kalau orang sini kan suka dangdutan kan? Iya. Iya, jadi itu rencana kami ke depan, mohon doanya, bantuannya agar nanti madrasah, sekarang udah hanya 2 kelas masalahnya, hanya 2 lokal. Kurang. Nanti kalau siswanya banyak gimana, motor mana? Makanya perlu adanya kelas baru. Tentunya nanti ada rekrutmen guru baru, ibu-ibu yang punya anak mungkin nggak harus sarjana, dia misalnya bisa pengalaman mengajar, kita lah ngajar di madrasah, memberi ilmu kepada anak-anak di madrasah ya. Seperti itu jam sekalian rencana kami ya. Sekarang hari ini kita dalam rangka santunan, karena biasanya di Indonesia bulan Muharram itu cenderung identik dengan lebaran anak yatim. Ya anak yatim, anak yatim. Saya juga yatim masalahnya. Ngaku semua yatim. Ya jadi Muharram itu cenderung lebih dikenal dengan di Indonesia ya, lebarannya anak yatim. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam harus lebih peduli di bulan Muharram ini kepada anak yatim. Ini bagaimana cara kita peduli pada yatim ini, sekalian ini aja solusi aja ya, biar cepat. Karena mama kurang kuat nih kalau lama-lama. Ya jadi bagaimana cara menyantuni atau menyayangi anak yatim? Karena Nabi gini, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakada. Kata Nabi, aku dan penyantun anak yatim nanti di surga seperti ini. Asyara bisababah wal wusta. Jadi Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tangannya begini. Artinya apa? Dekat. Kalau jari jempol dengan kelingking jauh ya. Jadi Nabi mengisyaratkan orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi nanti di surga kahada, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, dekat. Ibu mau nggak di surga dekat dengan Rasul? Siapa yang nggak mau? Ya minimal walaupun tidak bertetanggaan tapi satu klaster, satu RT. Ibu senang gak bertetanggaan dengan misalnya Pak RT Pak Amri yang RT 8 berdekatan dengan Pak RT Amri? Kan tenang, aman kan? Pokoknya rumah kita kalau dekat RT aman gak? Nah, apalagi
tetanggaan dengan RT apa RW, dengan Pak Lurah. Rumahnya di mana? Itu tetangga saya Pak RW, tetangga saya Pak Lurah. Apalagi saya tetanggaan dengan Presiden, bangga gak? Ini bertetanggaan dengan Rasul. Tentunya nanti kita menjadi orang yang dapat syafaatnya. Nah makanya kita harus menyantuni anak yatim di bulan Muharram ini. Caranya gimana menyantuni anak yatim? Tidak harus dengan uang. Yang pertama, beri kasih sayang, perhatian kepada anak yatim. Ibu nggak punya uang, ya, nggak punya uang untuk memberi harta atau bersedekah pada yatim, minimal sayangi mereka. Sayangi mereka. Anak yatim kalau nakal hajar, Bu. Ya Bu. Wah, ada yang muak ya. Anak yatim kalau nakal wajar, orang nggak punya bapak. Justru kita menjadi pengganti dari bapaknya. Sayangi mereka. Jangan yang itu yang pertama, sayangi anak yatim. Kalau Nabi itu membelai rambutnya, itu bukan berarti anak yatim dibelai, gimana gitu. Maksudnya dibelai itu menyayangi dengan penuh kasih sayang. Jadi penuh pemakluman dengan anak yatim. Kemudian yang kedua, bantu kalau punya uang, bantu pendidikannya. Sekolah di mana dia? Ada usia 7 tahun, anak yatim yang punya bapak, bantu langsung. Ibu punya rezeki, udah kalau gitu saya yang membiayai semua pendidikannya, mulai dari pakaiannya, bukunya, atau seragamnya, udah saya yang tanggung jawab. Kan kalau masuk SD kan nggak gratis kan, nggak bayar. Atau kalau kita tidak punya uang, kemudian sudah membiayai mereka, yang paling penting adalah pikirkan pendidikannya juga. Di lingkungannya, kan kalau di lingkungan kita insya Allah aman lah ya. Ada anak yatim karena dia salah gaul akhirnya menjadi nakal. Nah ini kita sebagai warganya harus ikut memperhatikan mereka walaupun itu bukan anak kita ya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi agar kita ini sebagai umat Nabi yang nanti di surga dekat dengan Rasulullah. Saya rasa kita semuanya ingin dekat dengan Rasulullah. Ini kan umurnya ada yang Bu Haji berapa umurnya? 12 tahun. Kan udah berumur. Ini anaknya seperti saya, teman SD. Kalau nama masih ABG ya. Puyeye, berapa umurnya? 72. Coba adik-adik yang yatim nih, lihat, umurnya 72 tahun. Manggilnya apa? Nenek. Apa lagi? Ya, ini udah tua-tua semua nih, calon mati semua nih kan. Jadi apa? Sekarang ini ya jemaah sekalian, usia tidak mengenal ajal tidak mengenal usia. Bisa jadi ya, yang muda-muda kayak Ibu Slamet ya, muda kan umurnya masih 40-an lah gitu. Siapa tahu lebih dulu ketimbang Ibu. Iya. Ibu saya udah berapa umurnya? 75. 76. Tapi kayak 67 tahun Bu. Saya aja anaknya 52. Jadi saya kita umur 52 ya? 25 atau 52? 52. Ya saya 52, bayangin ibu saya 76. Ya walaupun sekarang baru sakit tapi semangatnya luar biasa. Kalau di sana kan selama 3 bulan kurang lebih ya di Bali. Yang dipikirin ibu-ibu sini mulu, saya sebel saya. Iya saya sebel. Gimana ibu-ibu ini gak? Gimana santunan ya? Apalagi waktu kemarin Ramadan, Idul Adha. Apa nih kurbannya? Udah senang mau saya mikirin, udah ada mikirin sana gitu. Dimikirin aja. Termasuk dalam santunan, keluarga saya adalah berdua dan nulis itu hanya tadi dijago dengan buat Latif, dengan teman-teman pengurus sudah jago-jago dulu ya. Jadi tapi kita mikirin bagaimana santunan itu berjalan. Nah ini tidak semua orang mau mencurahkan pikirannya seperti nama ini. Bukan saya bagian-bagian nama, enggak, karena saya kesal lagi nih ya, mikirin. Makanya kenapa saya misalnya mengganti kepengurusan biar Mama istirahat, karena Mama itu kalau Ramadan dengan Muharram sakit, asam lambungnya naik. Mama itu kalau Ramadan dengan Muharram asam lambungnya naik, bisa sakit itu. Karena apa? Karena mikirin gimana ya para janda ya, gimana ya yatim ya, gimana ya THR gimana ya, nyari-nyari semua. Tukang minta bapak ibu saya ini ya.
teleponin di SMS itu orang yang bisa ya. Mungkin orang asing juga ada yang dapat WA dari mama tuh. Jadi ke santunan, mau ke santunan itu demi untuk bisa memperhatikan orang sini. Nah ini butuh pengorbanan, butuh waktu dan butuh kemauan. Maksud saya kita semua ibu-ibu yang ada di sini bisa ikut berkontribusi memberikan jalan keluar kepada pengurus ya. Masya Allah pengurus Bayi Talim sekarang hebat-hebat menurut saya ya. Nanti mungkin di depan akan membuat kegiatan yang lebih besar. Mungkin masih lama maulid ya, nanti ibu dukung nih. Majelis Talim Hidayah akan membuat maulid Nabi dengan memanggil penceramahnya yang kondang. Misalnya, suka dengan Mama Dede kan? Nah, mungkin Mama Dede nanti dipanggil, atau siapa yang keren, nanti kita undang seluruh ibu-ibu di Cililitan, bukan hanya di RW 9, tapi semua RW-RW kita undang untuk tabligh akbar. Yang menyelenggarakan adalah Majelis Talim Al-Hidayah. Itu bisa kita lakukan ya, anggarannya bisa kita dapat, kita cari bareng-bareng ya. Ini dalam rangka syiar Islam selain misalnya ada juga santunan seperti akademi ini ya. Nah kemudian pesan saya kepada adik-adik, anak yatim, sekarang umur kalian belum balik, mungkin ada yang sudah balik sebagian, kalian berhak mendapatkan santunan. Kalau panahan udah sama aja, udah balik, santunannya beda, HP ya. Jadi kalian sekarang masih kecil berhak mendapatkan santunan, tapi bilang dalam hati, boleh saya sekarang dapat santunan, dapat bantuan, tapi lihat 10 tahun yang akan datang saya akan memberi santunan itu. Kan sekarang ada mah ya, yang dulunya dikasih santunan ya sekarang justru ngasih santunan. Itu ya, saya katakan dalam hati, boleh saya sekarang tahun ini mendapatkan santunan, tapi lihat 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang saya yang akan memberi santunan. Nah itu sehingga apa, ada motivasi ya. Ini saja ibu-ibu ya. Jadi saya mengucapkan di bulan Muharram ini tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita, bahwa Allah menciptakan 4 bulan, 12 bulan, 4 diantaranya itu bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Nah bulan kita ini masih ada di pertengahan Muharram ya, minggu ketiga di bulan Muharram. Mari di bulan Muharram ini, bulan yang suci ini, kita harus memperbanyak ibadah. Salah satunya puasa sunnah, baca Qurannya diperbanyak, termasuk dalam sedekah kepada anak yatim. Semoga dengan kita memperbanyak amal di bulan Muharram, Allah akan membukakan pintu keberkahan bagi kita semua. Ini saja, mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.